Para alim, sesepuh, bini sepuh, para pejabat, jamaah semuanya, saya berharap sangat panjangnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan serta rohaninya, Allah tetapkan iman Islamnya sampai menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tidak panjang kalam, Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma bersama para sahabat radhiyallahu anhum di masa khilafah beliau menetapkan bulan Muharram sebagai awal kalender Hijriah, kalender Islam. Bukan tanpa alasan, namun di sana ada belasan bahkan puluhan alasan dan pertimbangan yang matang. Kenapa memang layak Muharram adalah menjadi awal kalender Islam. Meskipun nyuwun sewu, meskipun bulan Muharram bukan bulan hijrahnya Nabi. Saya ulang lagi, hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram. Akan tetapi sejarah mencatat tanggal 27 bulan Safar 27, 28, 29 beliau meninggalkan rumah malam Jumat, nginep 3 hari 3 malam di Gua Thur. Fajar tanggal 1 Rabiul Awal meninggalkan Mekah, meninggalkan Gua Thur. Sehingga dikatakan awal bulan Rabiul Awal adalah bulan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa puluhan alasan-alasan yang mendasari para sahabat menjadikan layak itu Muharram menjadi awal kalender Hijriah? Yang pertama, Sayyidina Umar beserta para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui betul Muharram adalah bulan puncak-puncaknya nawaitu dari Rasulullah, niatan dari Rasulullah, mantep hati Rasulullah ingin segera hijrah meninggalkan Mekah. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan di mana Rasul mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah duluan, rombongan. Pertama 3 orang, 5 orang, 7 orang, belasan orang, namun sembunyi-sembunyi. Saking gak betahnya tertindas disiksa oleh kaum kufar Quraisy, dan itu diizinkan Rasul di bulan Muharram. Meskipun Rasul ditinggal duluan, yakni awal Rabiul Awal baru meninggalkan Mekah. Yang ketiga, dikarenakan bulan Muharram nyuwun sewu dibandingkan Rabiul Awal yang identik lekat dengan Nabi, bulan lahirnya Nabi Rabiul Awal, wafatnya Nabi Rabiul Awal, hijrahnya Nabi Rabiul Awal. Sayyidina Umar khawatir kalau umat muslimin mengkultuskan over tentang bulan Rabiul Awal. Yang keempat, tidak kalah penting, singkat saja. Bulan Muharram menjadi awal kalender Islam di mata para sahabat radhiyallahu anhum kala itu karena momen untuk upgrade iman dan takwa. Setelah kiranya jamaah haji sak donya mulai proses meninggalkan Mekah, pulang, layak Muharram adalah isyarat untuk seluruh kaum muslimin di dunia mengupgrade keimanannya dan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin as'adakumullahu ajma'in. Dengan kata lain, di poin yang keempat ini Sayyidina Umar maupun sahabat radhiyallahu anhum memberikan pesan penting, yuk bulan Muharram harus meningkat lebih baik daripada setahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ayat-ayat terakhir Al-Imran, 11 ayat Al-Imran yang terakhir yang menjadi bacaan rutin Rasulullah SAW setiap bangun tidur malam. Beliau baca 11 ayat terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Mengandung isyarat pelajaran. Sesungguhnya di balik penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian waktu
malam, siang, bulan, kemudian bulan lagi, tahun, kemudian tahun sampai 1447. Tahu-tahu kita makin sepuh, makin siap ngadep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan nyuwun sewu, pergantian waktu termasuk tahun itu menjadi ayat. Kata Allah, menjadi ayat. Ayat dalam bahasa adalah wasilah, perantara, alamat. Tapi tidak semua marka wasilah itu disebut ayat. Ayat, para alim ulama berkata, manakala wasilah itu menjadikan kita tunduk, takarrub, takut sama Allah, baru itu disebut ayat. Al-Quran yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat termasuk usia kita makin sepuh, makin tua, maka disebut ayat manakala kita makin cerdas, makin tunduk, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wujudnya bagaimana orang yang cerdas dengan pergantian tahun lama menjadi tahun baru? Di ayat 191 tadi Allah teruskan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sekurang-kurangnya para sahabat Nabi mentafsirkan cerdasnya orang menyikapi tahun lama berganti tahun baru ada 3 macam pendapat. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan alladzina yadhkuruna Allah, di situ adalah makin perhatian terhadap sholat 5 waktunya, makin serius, makin berkualitas itu sholat 5 waktunya, tidak berani kocar-kacir itu sholat 5 waktunya. Itu kata Ibnu Abbas. Jika panjenengan teledor nyuwun sewu, berarti tidak ada ikhtiar untuk menjadikan umur menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud daripada cerdas menyikapi waktu zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, versi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ditanya arti yadhkuruna Allah, makin kencang, makin rajin berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang makhsurah. Apakah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah, dan seterusnya. Semuanya itu makin rajin. Itu bukti orang itu menyikapi dengan baik sisa-sisa umurnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih beliau menambahi, jika panjenengan ingin tahu dan mengamalkan zikir yang paling banyak diucapkan Rasul di akhir-akhir hayatnya. Saya ulang lagi, ada zikir yang paling banyak diucapkan Rasul sebagai wirid dan tirakatan beliau siap menghadap Allah beberapa bulan terakhir sebelum wafat, yakni setelah surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Ada kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ternyata kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, zikir itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika, tanpa asyhadu an la ilaha illa anta, tanpa itu langsung astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya ulang lagi supaya pelajaran penting. Jika ingin persis ucapan Rasulullah SAW dari 3 riwayat, diantaranya adalah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, menyikapi pergantian tahun waktu 1446 menjadi 1447 Hijriah. Di antara yang zikir Allah makin eling pati, yakni makin beruban, makin jadikan itu ayat Allah. Makin lemah, makin pikunan, jadikan itu ayat Allah. Makin kencang taubat dan takwani. Sehingga beliau menambahi termasuk kaitannya sholat dan ibadah yang lainnya, makin ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ingin nyari pujian-pujian manusia yang tidak ada putusnya dan tidak ada kejelasannya. Sungguh nyuwun sewu, saya mengingatkan diri pribadi saya, 1000 kebaikan kita kerap kali tertutupi 1 keburukan kekhilafan kita di mata manusia. Berbeda dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, 1000 kesalahan kita di hadapan Allah ternyata kerap kali tertutupi 1 hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, 5 menit ke depan tambahan sedikit.
Ada pertimbangan yang kelima di antara puluhan yang melatar belakangi kenapa Muharram layak menjadi awal kalender Islam dalam Hijriah. Ternyata karena keutamaan bulan Muharram itu sendiri yang melebihi 15 keutamaan bulan Muharram. 5 menit mudah-mudahan cukup, singkat saja. Bulan Muharram jelas bagian dari bulan haram. Ayat 36 surah At-Taubah. Kita dianjurkan untuk perbanyak amal soleh apapun itu, karena nilainya berlipat-lipat dibandingkan amal soleh yang sama yang dilakukan di selain bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu Ibnu Abbas, begitu pula Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhuma pernah ditanya, wahai Al-Imam Ibnu Abbas, mana yang paling haram di antara yang haram? Mana yang paling afdol di antara yang haram? Jawaban ulama salaf adalah bulan Muharram. Saking haramnya disebut Muharram. Kemudian lain lagi adalah keutamaan kedua bulan Muharram adalah disebut satu-satunya bulan yang syahrullah, bulan Gusti Allah. Logikanya para ulama mengatakan tidak mungkin ada nama makhluk yang disandingkan dengan lafzul jalalah Allah kecuali dalam rangka mengangkat derajatnya, itu bulan Muharram. Lalu yang ketiga, Rasul mengklaim dalam hadis Muslim, nomor hadisnya 1163 dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan adalah as-siyamu fi syahrillah al-Muharram. Seabdul-abdulnya waktu bulan untuk perbanyak puasa sunnah, bahkan setiap hari berpuasa. Sekalipun panjenengan mampu 1 bulan monggo, tapi mayoritas alim ulama menganjurkan kurangi sehari 2 hari saja. Selainnya 27 hari, 28 hari silakan sunnah berpuasa, dan puncak-puncaknya sunnah secara mutlak hanya di bulan Muharram, bulan Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara mutlak. Adapun kalau kita berada di dekat Ramadan, maka jelas bulan Sya'ban, bulan yang tepat perbanyak puasa karena qobliyahnya Ramadan. Ketika Syawal, ba'diyah Ramadan. Itulah kenapa di akhir hadis tersebut Rasul berpesan, wa afdhalus sholati ba'dal fardhah. Salat sunnah yang terbaik setelah salat fardu 5 waktu adalah as-sholatu fil laili, salat sunnah di malam hari, di mana manusia banyak yang tidur pulas, disitulah terbaik. Namun itu maknanya sunnah mutlak. Akan tetapi jika panjenengan masih mepet waktu dengan sholat fardu, maka sholat itulah yang terbaik. Ada istilah sunnah mutlaqah, ada istilah muqayyadah. Muqayyadah artinya ada keterkaitan waktu baik sholat fardu maupun puasa wajib Ramadan. Sehingga jika ada kasus, ma'asyiral muslimin, mohon maaf, beriku maaf, jika ada kasus DKM di musim malam Ramadan, belum juga sang imam muadzin Bilal ngasih kesempatan untuk ba'diyah 2 rakaat sholat isya, tiba-tiba sholat tarawih jami'at rahimakumullah, ada yang kurang tepat. Kekhilafan apa itu? Belum ngasih kesempatan 2 rakaat ba'diyah yang nilainya jauh lebih besar daripada 100 rakaat tarawih sekalipun. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Yang terakhir adalah hari Asyura. Puncak-puncaknya hari teristimewa dalam Muharram adalah Asyura. Rasul pernah menyebutkan sekurang-kurangnya ada 10 keutamaannya. Nabi Adam diterima tobatnya, Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Asyura. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan hut, Asyura. Kemudian Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan itu Fir'aun, Asyura. Sehingga Nabi Nuh pun selamat, Asyura. Dan nabi-nabi yang saya sebutkan ini semuanya puasa setiap hari Asyura, yakni 10 Muharram. Moga-moga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.